kekuatanku, sumber pengharapanku. Mari pagi hari ini naikkan ucapan syukur melihat hadapannya. Angkat tangan dan suaramu, nyanyikan nyanyian yang baru, bermasmur bagi Dia. Haleluya. Kami sembah Kau pribadi yang ajaib. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana. Haleluya. Oh ya dalam masyarakat namo. Ya dalam masyarakat ya dalam masyarakat. Oh terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau layak disembah, sungguh layak disembah selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini nyanyian ucapan syukur kami. Ini nyanyian ungkapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru, dan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh lagi, sejauh lagi. Come on, sing it. Oh, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tuhanlah kekuatan kita, sukacita kita ya. Di malam hari ini, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama malam ini. Dan selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung. Bu Marta, kita doakan ya, putrinya Mbak Ririn, Tuhan pulihkan. Tadi kita sudah doakan juga ya. Ya, selamat malam Bu Yeti, Bu Ong, Kim, Ibu Andri, Alin, dan semuanya, Ibu Sinta ya. Oke, selamat malam Bu Andri Marantika akan doa pembukaan dulu ya sebelum kita akan memulai ibadah kita malam ini. Ya, Silakan Bu baik. Andri. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Oke. Ibu semuanya. Mari kita Shalom, duduk kembali. praise God. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan. Di malam hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam, bahkan di kehidupan kami hari-hari itu. Terima kasih Bapa, Engkau layakkan kami untuk datang memuji, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan, Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yakin Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Andri Marantika untuk doa yang sangat indah di malam ini. Sebelum kita mulai ya ibadah kita, dan kita terus melanjutkan ya. Oke, keadaan mari kita sambut host kita yang luar biasa. Inilah dia Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan Oke, MA. praise Dan juga God. Halo untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom.
Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Saya sebagai host akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Jumat 18 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, satu host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, dua worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA, tiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, empat doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kediri. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Om Gyokim dari Sidoarjo. 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang telah memimpin ibadah kita ya di malam hari ini. Dan mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya, Dia Tuhan yang kita pujian. Berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Come on, church. Here we go. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Let's go. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh, di atas suaramu. Ku kagum. Come on. Hormat Haleluya. akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum. Kami takjub akan Engkau. Hormat Sungguh akan besar, Engkau. sungguh mulia. Kau Kau Tuhan Tuhan yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak
sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus
disembuhkan dalam nama Yesus, ku dibebaskan dalam nama Yesus, ku dipulihkan dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan, ku dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free, ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, come on, tolong dipulihkan, ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus, oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanmu hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya hanya dalam Yesus, Yesus perlindunganku, Ya penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Sing, kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu, Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar.
Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, your highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Namamu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus. Perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa. Katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Yesus. Ada kemenangan. Ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pengharapan kita pada Yesus ya tidak akan pernah mengecewakan. Bu Marta, ingatkan bahwa pengharapanmu pada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan ya. Jangan takut Ibu. Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan ya bersama dengan putrinya yaitu Mbak Ririn ya. Kuasa Tuhan bekerja malam ini. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Apakah Pak Bruri ada di sana, Bros? Nggak ada. Oh, oke, baik. Kita akan mendengar firman Tuhan malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang saat ini ada di Tiakor, Maluku Barat Daya atau NBD. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Terima kasih Pak Jos. Selamat malam Bapak Oke, Ibu. selamat malam. Haleluya. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, Bapak selama satu hari ini Bapak telah melindungi kami, memelihara kami Tuhan dalam keputusan-Mu ya Bapak. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Persiapkan kami semua ya Bapak, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua teristimewa, dan semua ini akan membawakan firman ya. Biarlah kasih kita menyertai dia, kekudusan-Mu menyertai dia Bapak, untuk memberitakan akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Bapa Anak Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang ada di Tiakor ya saat ini. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan dan firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita dari Jerman, Ibu Rosalin. Oke, sebelum kita berkunjung ke Ibu Rosalin di Jerman, kita berkunjung dulu ya ke Ibu Puspita. Selamat malam Bu Puspita. Dan Mbak Indah yang tadi sudah masuk lebih awal ya. Apa kabar semuanya di sana? Bu Puspita, sehat ya?
Oke, kita selalu doakan kesehatan juga Bu Puspita ya, selalu didoakan oleh teman-teman yang ada di dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Oke, baiklah teman-teman semua ya. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 592 Pak John. Ya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-592. Oke. Kita akan lihat ya firman Tuhan di malam hari ini dalam tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam jalan menuju dalam Yesus ya. Ya, kemuliaan Allah dalam Yesus, jalan menuju apa saudara? Menuju sorga Yerusalem baru. Amin ya. Apakah di luar Yesus ada jalan menuju sorga Yerusalem baru? Tidak ada ya. Amin ya. Oke, hanya dalam Yesus ya. Oke, malam ini kita lihat tema ini, saudaraku. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam Yesus? Yesus yang mana, saudara? Yesus yang adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru. Apa ada kemuliaan Allah di dalamnya? Pasti ada ya. Oke, kalau ternyata itu bukan Yesus yang adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentu tidak ada. Jawabannya tentu tidak ada ya. Jadi jalan menuju sorga hanya melalui Yesus. Agama boleh banyak, ya, nabi boleh banyak, kitab suci boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, tempat ibadahnya boleh banyak. Tapi Bapak Ibu ya, imannya boleh banyak, tapi kalau saudaraku tidak ada jalan yang lain menuju sorga, hanya melalui Yesus saja ya. Oke. Dan malam ini kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan apa? Dan hidup." Ya. Yesus adalah apa, saudaraku? Jalan. Dan apa lagi? Dan kebenaran. Dan apa lagi? Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu ada di sorga ya. Kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Yesus ya. Saya ulangi sekali, dalam Yesus ya. Oke, Yesus. Oke. Kemuliaan dalam Yesus. Ya. Yesus adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru ya. Melalui Yesus adalah jalan ke sorga. Oke. Ini dia. Ya, oke. Kita akan dapat pelajari hal ini di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini Galatia pasal 4 ayat 25 sampai 27 kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah ya orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti Yesus ya adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru. Amin ya. Yesus adalah jalan ya. Saya ulangi sekali lagi. Siapa dia? Yesus. Oke. Yesus adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru ya. Oke, mari kita lihat. Saya mencatat paling sedikit ada 3 tanda ya, 3 tanda untuk kita memahami Yesus jalan menuju sorga Yerusalem baru ya. Yang pertama siapa dia? Ini dia. Yang pertama dia adalah orang yang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti pentingnya dia tidak hidup ya. Dia tidak hidup secara agamawi.
Ya, orang yang hidup secara agamawi itu takkan membawa dia menuju ke Yerusalem baru, ya, dengan caranya sendiri. Jadi sorga itu Yerusalem baru. Sementara Yerusalem secara jasmani, fisik itu ada di Timur Tengah, ya, yang hari ini diklaim oleh 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, ya. Oke, mari kita lihat dulu Galatia pasal 4 ayat yang ke-25. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Amin. Nah, amin. Saudara lihat ya, nama Hagar itu artinya pelarian. Jadi kita tahu ceritanya, Hagar ini siapa? Dia ini adalah ART, asisten rumah tangga, ya. Di tuannya bernama Abraham, nyonyanya bernama Sarah, ya. Dan karena Abraham di hari yang sudah lanjut, dia masih menanti datangnya anak. Sementara Tuhan sudah berfirman bahwa dia akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Nah, ternyata dalam menanti itu Sarahnya tidak tahan. Sarah pikir kesuwen, kelamaan. Dia bilang, Pak, gimana? Hampiri aja. Itu kita punya furen, ya, pembantu itu. Nanti kita punya anak dari situ. Dan ternyata Abraham mengikuti saran istrinya, ya, yaitu Sarah, dan Abraham menghampiri Hagar. Lalu Hagar hamil. Ketika Hagar hamil, nah dia mulai seenaknya, ya, mulai menganggap rendah, menganggap remeh nyonyanya, sehingga Sarahnya marah dan akhirnya Hagarnya diusir, suatu, ya, dan Hagar lari minggat, ya, itu nama Hagar, artinya pelarian. Namun di sana Tuhan berfirman kepada Hagar, karena dia sudah kehabisan air, anak yang dia bawa bernama Ismail itu, saudaraku, ya, akhirnya dia tidak tega lihat Ismail mati, karena nggak ada air, saudaraku, dan dia berseru, sehingga malaikat di sorga mendengar doanya, dan akhirnya dibukalah matanya sehingga dia melihat ada sumur di situ, dan dia mengambil air untuk dia bersama anaknya minum, sehingga mereka terpelihara, ya. Jadi keturunan Hagar itu bangsa-bangsa Arab di sana, ya, hari ini. Sementara keturunan dari anaknya Sarah itu bernama Ishak, ya. Ishak itu adalah keturunan Israel hari ini, saudaraku, dan dia mempunyai Bapak Ibu anak cucu yang begitu banyak sekali, termasuk bangsa-bangsa Eropa itu, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan kita lihat, ya, saudaraku, Hagar ialah gunung Sinai. Gunung Sinai di tanah Arab, tempat Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan. Dan mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi orang-orang di Timur Tengah, Bapak Ibu, mereka itu dalam tradisi agamawi. Baik orang Yahudi, orang Arab, mereka memegang keyakinan mereka dalam agamanya. Nah, kita lihat sini. Yang pertama, untuk kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus, ya. Yesus itu apa, saudaraku? Dia jalan menuju sorga Yerusalem baru, saudaraku, ya. Itu yang pertama kita perlu mengerti, bahwa pentingnya dia tidak hidup secara agamawi. Kalau orang hidup secara agamawi, dia tak akan menuju ke Yerusalem baru, yaitu sorga, ya. Jadi saudara lihat, orang-orang yang beragama, mereka taat melakukan kewajiban agamanya. Kalau mereka hidup dengan demikian, Bapak Ibu, mereka itu ada dalam perhambaan. Mereka menjadi hamba siapa? Mereka menjadi hamba dosa, ya. Makanya selalu lihat, ya, itu Hagar itu adalah hamba dari Abraham dan hamba dari nyonyanya, yaitu Sarah, saudaraku. Dan ini kita akan lihat bahwa ini Hagar ini adalah lukisan, sebuah gambaran bagaimana orang-orang yang ingin mencapai surga, mereka berpikir dengan cara mereka lewat agama, ternyata tidak, ya. Hanya lewat iman kepada Yesus kita bisa sampai ke surga, ya, tempat di mana Tuhan Allah berada. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus. Yesus apa, saudara? Yesus adalah jalan menuju sorga Yerusalem baru. Nah, kita lihat siapa dia. Yang kedua, setelah dia mengerti yang pertama, yang kedua ini dia memahami. Ya, memahaminya bagaimana? Dia memahami pentingnya menjadi umat Tuhan. Ya, umat Tuhan
akan menuju ke Yerusalem. Yerusalem baru maksudnya sorga ya. Jadi orang yang telah merdeka dari dosa. Jadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu, mereka ini bisa menuju ke Yerusalem baru, yaitu sorga ya. Kalau mereka tidak dibebaskan dari dosa ya, paling mereka ada di Yerusalem di bumi aja ya, yang ada di tanah Timur Tengah, tanah Arab sana. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 26. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Amin. Dan ialah ibu kita. Siapa ini ibu kita? Kalau ada ibu kita berarti bapak kita, itu juga pasti ada ya. Ibu kita yang dimaksud ini adalah Sarah. Sarah ini adalah gambaran Yerusalem baru. Sementara Hagar itu adalah gambaran Yerusalem di bumi ini, saudaraku ya. Tempat di mana umat Tuhan datang beribadah. Karena di Yerusalem itu ada satu tempat yang sangat bersejarah yang dikultuskan sangat sakral, yaitu Bait Allah ya, Bait Suci. Dan di sana mereka datang beribadah ya. Sehingga dari waktu ke waktu akhirnya Bait Allah itu akhirnya dirusak ya, dihancurkan oleh orang-orang di luar Yahudi ya, seperti yang terakhir oleh Jenderal Titus, dan Bait Allah dibangun beberapa kali. Lalu di sana juga dalam peperangan mereka perang salib, akhirnya juga dari ini ya, dari pasukan dari Islam datang menyerang Yerusalem sehingga mereka menguasai dan mereka membangun Masjid Al-Aqsa itu ya. Oke, Bapak Ibu, itu sejarah seperti itu. Jadi orang-orang datang ke Yerusalem, mereka beribadah dengan cara mereka. Kalau mereka tidak percaya Yesus, apakah mereka bisa selamat? Tidak akan pernah bisa. Ya, meskipun mereka melakukan ritual-ritual, mereka taat beribadah ya di dalam agamanya, tapi kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak akan bisa sampai ke sorga. Kenapa? Karena mereka masih terikat dengan dosa ya. Mereka terikat dengan perbudakan, jadi hamba dosa. Maka itulah sebabnya kita perlu dibebaskan dari dosa. Pertanyaannya, siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa? Hanya Yesus ya, Bapak Ibu. Ini yang kedua. Jadi kita perlu memahami ya, memahami pentingnya umat Tuhan ke sorga Yerusalem baru ya. Jadi orang percaya yang telah merdeka dari dosa. Ini dia. Baru kita lihat yang ketiga sekarang. Ini dia ya. Setelah dia mengerti, memahami, sekarang ketiga dia mengakui ya. Mengakuinya bagaimana? Mengakui pentingnya firman yang tertulis di hatinya. Firman yang tertulis di mana? Di hati. Pastikan malam ini di hati saudara ada firman yang tertulis ya. Maksudnya apa tertulis? Supaya itu bisa dibaca. Supaya apa? Itu bisa tersimpan di hati kita dan tidak bisa dicuri oleh setan ya, saudaraku. Karena sudah nempel di hati kita ya. Jadi ini penting. Mengakui pentingnya firman tertulis di hati kita. Untuk apa firman yang tertulis di hati kita? Untuk membangkitkan sukacita atas kuasa mujizat ya. Bagi apa saudara? Bagi kandungan yang mandul. Nah, siapa kandungan yang mandul? Itulah Sarah ya. Sarah yaitu orang ini ya, percaya tapi mandul kandungannya. Tapi justru dalam kemandulan inilah kuasa Tuhan bekerja sehingga dia bisa melahirkan banyak anak ya. Oke, mari kita lihat Galatia 4 ayat 27. Ya, Galatia 4 ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Amin. Amin ya. Bapak Ibu perhatikan baik, mandul itu bagi wanita Israel itu dianggap sesuatu yang menjadi aib. Aib itu artinya sesuatu yang memalukan suatu. Karena wanita yang mandul ya bagi orang Israel itu dia dianggap sebagai wanita yang tidak berguna ya, dianggap sebagai wanita yang tidak berharga. Kenapa? Karena dia tidak bisa produktif. Dia tidak bisa punya hormon yang bisa melahirkan anak, bisa membuahkan anak itu ya. Jadi saudara-saudara, makanya orang-orang yang mandul ini, Bapak Ibu sekalian, mereka itu merasa minder,
Mereka merasa seolah-olah mereka disepelekan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin engkau tidak mandul secara fisik, secara jasmani, tapi perhatikan, mungkin engkau sedang mengalami kemandulan dalam hal apa? Mungkin dalam hal saudara imanmu sedang mandul, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari keuanganmu sedang mandul, ya, ekonomimu sedang mandul, ya, bisnis, karir, pekerjaanmu sedang mandul. Nah, ini seringkali membuat hatimu ciut, hatimu kecil, hatimu merasa sepertinya engkau merasa seolah-olah engkau ini terhina dibanding dengan orang-orang lain yang engkau bisa sukses, bisa produktif. Bapak Ibu sekalian, kabar baik bagi kita sekalian bahwa di saat-saat engkau mengalami kemandulan, tapi engkau tetap percaya mengasihi Tuhan, percaya Tuhan sanggup membukakan kandungan yang mandul, sehingga yang mandul Alkitab bilang apa? Dia bisa melahirkan anak ya lebih banyak dari mereka yang punya suami itu, ya. Dahsyat nggak di Tuhan? Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan sanggup membuka kandungan-kandungan yang mandul malam hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Oh, bilang saya percaya. Amin ya. Kandungan yang mandul dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, dalam kemujuran, keberhasilan yang mandul, semua dibukakan Tuhan sehingga bisa produktif. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita lihat hasilnya apa, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya. Ini dia ya hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia adalah orang merdeka. Bilang merdeka. Amin. Ya, merdeka, sementara yang lain hidup dalam perhambaan dan anak-anaknya. Artinya orang yang hidup dalam perhambaan itu orang yang belum merdeka, ya. Kita lihat ayatnya, Galatia pasal 4 ayat yang ke-25. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Amin. Oke, terima kasih Bu Rosalin. Kita Ya, lanjut sama-sama. ya. Oke. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, Hagar ini adalah gambaran orang yang belum merdeka. Sekalipun dia hidup dengan cara-cara agamawi, tapi mereka hidup tetap masih menjadi hamba dosa. Tapi kalau Sarah itu dia adalah perempuan yang merdeka, ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dia punya iman kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, ya. Saya percaya malam ini Tuhan ingin kita semua hidup menjadi orang yang merdeka. Enak mana hidup menjadi merdeka atau menjadi hamba, menjadi budak? Enak mana Bapak Ibu? Merdeka ya. Merdeka dari segala ketakutan, dari segala kegelisahan, dari segala yang membuat engkau putus asa. Tuhan ingin engkau merdeka. Amin. Dan merdeka juga dari dosa-dosamu. Dosa-dosa yang dulu-dulu masa lalu, Tuhan ingin engkau merdeka dari situ. Katakan amin ya. Engkau hidup tidak dengan hati nurani yang tertuduh lagi, tidak hidup dengan hati nurani yang dalam perasaan bersalah lagi ya. Amin ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana saudaraku bahwa dia ibu kita ini adalah Sarah ya, yang telah merdeka, dia dipilih menjadi Yerusalem sorgawi. Amin ya. Kita lihat dulu dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-26. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Amin. Bisakah perempuan yang menjadi hamba dosa menjadi Yerusalem yang baru? Tidak akan bisa ya. Bisakah Hagar menjadi Yerusalem yang baru? Tidak bisa. Kalau gitu yang bisa siapa? Perempuan yang merdeka, yaitu Sarah ya. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau punya nasib seperti Sarah, engkau mengalami kemandulan. Tapi ingat Bapak Ibu, jadilah engkau hidup dalam apa? Kemerdekaan. Engkau tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa, tapi engkau lakukan untuk mencintai Tuhan. Maka engkau lihat, saudaraku, kandungan-kandungan yang mandul Tuhan akan memberkati. Amin ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku?
dia bergembira, ya. Dia bergembira karena apa? Karena perbuatan ajaib Tuhan membuat keajaiban di rahimnya. Rahim yang mana ini? Rahim yang lagi bermasalah, yaitu mandul, Bapak Ibu, ya. Kita lihat ya, yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman, dia bergembira. Amin ya. Apa yang membuat engkau tidak bisa bergembira? Hari ini Tuhan ingin engkau bergembira ya. Supaya engkau bisa bergembira, ingat kebaikan Tuhan. Pasti hatimu gembira. Karena apa? Karena perbuatan ajaib Tuhan, ya selaku membuat keajaiban di rahimnya. Kita lihat ayatnya ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-27. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Amin. Wow, ini kelihatannya tidak mungkin ya. Kok bisa? Yang punya suami kok anaknya sedikit, sementara yang tidak punya suami kok anaknya banyak. Ini apa maksudnya? Apa dipikir secara logika, oh dia kawin lagi, punya anak dari suami pertama, kemudian dari suami kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan sanggup untuk membukakan benih-benih ilahi, ya, sehingga kandungan yang mandul itu terbuka, sehingga bisa produktif, punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, terus akhirnya lebih banyak ya. Saudara, saya percaya di tangan Tuhan, yang mandul pun bisa jadi produktif. Katakan amin ya. Tuhan sanggup menutup dan membuka kandungan ya seseorang. Nah, Alkitab berkata, selaku ini kuasa Tuhan yang sanggup menutup kandungan dan membuka kandungan. Yang kedua juga oleh medis, apakah itu dokter spesialis kandungan ataukah juru rawat ya seperti Bu Andri begini ya saudaraku. Nah, tapi Bapak Ibu, saya percaya kuasa Tuhan itu sanggup Bapak Ibu membukakan kandungan yang mandul. Saya masih ingat suatu hari ketika Firaun ingin memusnahkan bayi-bayi Ibrani yang lahir ya saudaraku, termasuk Musa mau dibunuh, sehingga waktu itu Musa ya, saudara yang kasih Tuhan, dia dibuang ke Sungai Nil dan ditaruh di atas sebuah kota gala-gala, dan ternyata oleh campur tangan Tuhan akhirnya ketemulah dengan istri Firaun ya, putri Firaun ketemu Musa dan dia akhirnya angkat Musa sebagai anaknya. Tapi yang menarik dari cerita itu begini Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara itu para juru rawat ya, itu suster-suster ya, bidan-bidan orang Ibrani, itu mereka baik hati sekali. Mereka dikasih kebaikan hati oleh Tuhan untuk menolong ya wanita-wanita Israel yang hendak melahirkan bayi Ibrani. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi pada waktu bayi-bayi Ibrani itu lahir, saudaraku, ini Tuhan pakai bidan-bidan Mesir ini untuk menolong wanita Israel sehingga mereka bisa melahirkan anak, dan anak itu banyak termasuk Musa ya. Lalu Firaun marah, kenapa kalian kok nggak membunuh bayi-bayi itu? Kalian kalau sudah tahu itu bayi-bayi laki-laki dibunuh saja, dan yang perempuan dibiarkan hidup ya. Karena bagi Firaun dia anggap kalau ini anak laki-laki lahir tambah banyak, ini jadi musuh, jadi lawan mereka yang akan membuat orang Mesir itu mengalami kekhawatiran di situ. Nah, apa yang terjadi? Bidan ini bilang kepada raja, Tuanku, waktu kami datang, itu ternyata wanita-wanita Israel mereka lebih kuat dari wanita-wanita Mesir. Jadi waktu kami datang, mereka sudah melahirkan anak laki-laki dulu. Nah, seperti itulah. Jadi memang itu cara Tuhan ya, untuk menyelamatkan bayi-bayi Ibrani termasuk Musa. Dan ini yang menarik Bapak Ibu, saudara, bidan-bidan itu yang masih jomblo ya, yang masih bujang itu ternyata mereka dikasih pasangan hidup, saudaraku, sehingga mereka bisa menikmati hidup ya dengan lebih baik, mendapat pasangan hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, dari cerita ini apa maknanya bagi kita sekalian? Kalau kita ini melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, terkhusus kita melakukan sesuatu untuk umat Tuhan, untuk hamba Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan lupa pada kita ya. Tuhan itu akan memperhatikan kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita, dimudahkan, dilancarkan. Amin ya Bapak Ibu.
Jadi Israel itu juga disebut hamba Tuhan, ya. Saudara, jadi engkau berbuat baik bagi hamba Tuhan itu adalah berkat bagimu. Dan apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan memberikan kepadamu, ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam ini. Oke, kita akan berdoa dulu ya buat firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan sekali lagi dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, ada Ibu Ong Gyo Kim, ya, yang ada di Sidoarjo. Bu Ong Gyo Kim, silakan berdoa dulu buat kita semua. Oke, mungkin Bu Ong Gyo Kim belum bisa terkoneksi. Halo Bu Ong. Oke, baik. Kalau gitu Bu Andre ya. Kembali lagi, Ibu bidan kita ini. Silakan Ibu Andre akan berdoa buat firman Tuhan malam ini ya. Haleluya. Terima kasih Pak John. Oke, praise God. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau layakkan kami untuk datang, memuji, menyembah Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji, kami agungkan selama-lamanya. Pada malam hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor John Sarbunan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman yang disampaikan Pak John dapat kami lakukan, dapat tertanam di hati kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau mau pakai Pak John Tuhan, Kau berkati Pak John, dengan Engkau urapi Pak John dengan api kudus Tuhan Yesus. Kau mau pakai Pak John lebih dahsyat lagi Tuhan. Amin. Dalam memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Haleluya. Engkau mau menolong Pak John, memberikan Pak John kekuatan yang ekstra Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak John selalu bersama dengan kami Tuhan. Selalu kami bersyukur padamu Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pak John selalu menuntun kami di dalam ibadah pagi, siang maupun malam Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami juga yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, mereka tidak hadir. Kami tidak tahu Tuhan, mereka mempunyai masalah-masalah apapun, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami dan menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri Marantika. Terima kasih Pak John. Oke. Ya, kembali Bu Yeti, host kita malam ini. Bu Yeti, mic bisa dibuka? Terima Ya. kasih. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan juga shalom untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti untuk waktunya kepada saya untuk menaikkan doa profetik pada malam hari. Kita amin dengan I receive.
Doa propetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Sudah Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih untuk doa profeti yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin, terima kasih Pak John. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan Bu Ong. Terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Bu Ibu, Bapak-Bapak, Pastor John. Shalom Bu Ong. Iya, maaf tadinya ada tukang. Karena kulkas ini bermasalah Pak John, nggak ditutup pulsa, jadi nggak bisa jadi es batu. Jadi ada tukang nih, tutup terus. Iya, ya ini saya akan membawakan pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian
mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Resto Plus 88 Citra Land dekat Gang Walk Citra Land Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024. Tanggal 19 bulan 10 2024 Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Tanggal 19 bulan 10 2024 Ibu Debbie Yohan Surabaya. Tanggal 19 bulan 10 2024 hari ulang tahun pernikahan Bapak Yohan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024 Ibu Lea Siwalete SHK Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024 Saudara Gasa Suitela Surabaya. Tanggal 25 bulan 10 2024 Ibu Maria Yermia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih Pak Sujon sama-sama. Amin. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim yang sudah menyampaikan pengumuman dan selanjutnya sama-sama Bu Yati. Ibadah sudah selesai. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman. Jauh banget Ibu yang cantik celita. Dan juga Ibu Adriana, Ibu Ong Gyo Kim, Alin, Pak Fransanki, mana kok nggak kelihatan itu? Wow, dadah. Juga Ibu Puspita, Yurmireke, Ibu Sinta, Cindy, Ibu Marta. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Pendeta kita, John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeni Istior ini. Dan bila mana Bapak Ibu semuanya yang hadir malam ini, yang punya pergumulan bisa open mic dan menyampaikan ya. Itu bisa kirim lewat monitor. Ya, Pak Frans Angki ada yang mau disampaikan? Pak John, ya saya mau sampaikan Pak John. Ya. Tolong doakan Pak John untuk besok adik saya Benyamin Thomas akan dapat kandidat Pak John besok sore Pak John, biar kuasa Tuhan menyertai dia Pak John. Oh ya, besok sore acaranya apa Pak? Acaranya debat kandidat Pak John. Oh, debat kandidat. Baik. Di sana ya? Ya, di Tiakur Pak John. Tiakur ya. Oke, baik. Ya, kita doakan supaya Tuhan kasih dia dan melindungi dari roh-roh jahat yang akan menyerang dia Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Infonya Pak. Oke, semua kita nanti saya akan doakan satu-satu ya. Mari kita naikkan pujian ini dulu kepada Tuhan Yesus. Oh, kami tinggikan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Oh, terpujilah Kau Tuhan Yesus, kami tinggikan. Oh, di atas
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari dalam lubuk hati kami sujud dan berterima kasih Engkau pembuat keajaiban malam ini. Bagi semua sahabat-sahabat hadir di dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan yang sakit. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan sekarang terimalah aliran kesembuhan saat namamu disebutkan satu persatu. Maka kuasa Tuhan segera menghampirimu, aliran mujizat Tuhan segera mendatangimu, dan aliran kesembuhan segera menghampirimu di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di saat engkau letakkan tangan kiri di bagian tubuhmu yang sakit dan tangan kananmu engkau arahkan di depan layar monitor, tanda engkau percaya. Sekarang terimalah Pak Frans Angki, kuasa Tuhan turun atasmu, menyembuhkan engkau bersama istri dan anak-anak dan cucu dalam nama Yesus. Menolong juga Pak Benjamin Thomas. Pada besok mereka akan mengadakan debat. Oh Tuhan, kandidat kami berdoa hikmat akal budi atasnya, dan kami percaya Tuhan sendiri memproteksi Pak Benjamin Thomas sehingga dia aman dari serangan-serangan kuasa-kuasa gelap dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang beracara, berpromosi, memuliakan, meninggikan Pak Benjamin Thomas dalam nama Yesus. Bu Andre, kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu bersama semua anak mantu cucumu. Ibu Rosalin, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama suami anak mantu cucumu di Jerman. Dalam nama Yesus. Ibu Yeti, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu semua anak mantu cucu dan besan. Ibu Ong Gyokim, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan juga atas semua anak mantu cucumu. Ibu Puspita, kau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, menyembuhkan tulang-tulangmu, menyembuhkan jantungmu, tidak ada lagi vertigo dalam nama Yesus. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Marta, kealiran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, menyembuhkan lututmu yang sakit di dalam nama Yesus. Hari ini engkau terima, mujizat Tuhan sudah tercipta, Tuhan sudah memberikan engkau lutut dengan tulang-tulang yang semakin baik, semakin pulih, dan Tuhan berikan engkau otot-otot yang baru dalam nama Yesus. Terima, dan Tuhan sembuhkan juga putrimu, Baririn, saat ini juga aliran kuasa Tuhan sudah menyembuhkan dia, dan roh kehidupan sudah turun atasnya, sehingga tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Dalam nama Yesus, Alin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Your miracle, semua yang hadir, Johan Sini James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua mengalir aliran kesembuhan atasmu. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, ya Tuhan, Ibu Atanasya dan tim yang akan melayani, berkati kebaktian ya Tuhan. Oh Tuhan, jam besok ya siang Tuhan, aliran kesembuhan mengalir juga, dan juga untuk kebaktian untuk acara pemberkatan nikah jam 4 sore kami doakan kuasa-Mu terjadi dalam acara ini, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Dan juga kebaktian besok malam Tuhan sertai Ibu Yeti dan tim yang akan melayani. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari kita sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat. Selamat malam, John. Tuhan berkati. Bu Andre, Bu Rosalin, Ibu Yuki. Salam dari Kristel. Oke, sampaikan salam balik buat Bu Kristel ya. Memberkati Bu Marta. Salam Bu Marta ya. Bu Yeti, Bu Adriana. Terima kasih. Bu Om Yokim, Alincia, Bu Marta, Franky. Sampai jumpa besok pagi, Bu Yeti. Alarm jasi. Bu Yeti, disiapkan, diatur ya. Oke. Bu Om. Ada tukang masalahnya. Iya, mundar mandir. Oh gitu. Ya, Tuhan berkati Pastor John. Ya, semuanya. berkati Bu Om ya. Salam buat semuanya. Ya, selamat malam teman-teman semua. God bless you all. Bye. Selamat beristirahat. Amin. Selamat siang bro. Selamat beraktivitas ya. Salam buat semua di sana. Oke, salam buat teman-teman semua. Keluarga di rumah ya. Bye-bye. Bye.